Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Khususnya untuk Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Muhammad Muttaqin MPD dan Bapak Iwan Ridwan Yusuf MPD. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan ya, nama saya Fadela Syifa Andini dengan NIM 11920600034 dari kelas 5A, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah podcast solo yang berisikan tentang pemahaman saya mengenai materi pada mata kuliah evolusi. Oke, langsung yuk guys, kita bahas secara tuntas. Sebelum kita membahas mengenai evolusi, tentu kita harus tahu dulu apa itu mutasi. Karena keduanya itu saling berkaitan erat satu sama lain. Mutasi itu apa sih? Nah, gini ya guys, mutasi itu adalah perubahan karakter, perubahan gen yang bersifat permanen dan diwariskan kepada keturunannya. Nah, dampak dari mutasi ini adalah organisme atau makhluknya ini akan mengalami evolusi. Sekarang udah lebih menjurus ke evolusi nih. Sebenarnya tujuan dari kita perlu untuk mempelajari evolusi itu adalah supaya kita bisa mengetahui bahwa makhluk hidup itu secara populasi mengalami suatu perkembangan. Perkembangan ke arah mana nih? Apakah ke arah kesempurnaan atau justru menjadi punah? Tujuan lainnya dalam mempelajari evolusi adalah untuk mengetahui apa penyebab dari evolusi itu sendiri, yang kemudian mengaitkan dengan pengaruh penyebab evolusi bisa mengantarkan kepada perkembangan yang lebih sempurna. Oke, pasti kalian bertanya-tanya nih mengenai apa itu evolusi. Gini guys, perlu diketahui ya bahwa evolusi itu merupakan perubahan pada populasi makhluk hidup secara perlahan dalam kurun waktu yang lama. Dan ternyata guys, para ahli itu memberikan suatu kesimpulan bahwa evolusi itu ada dua macam. Yang pertama adalah evolusi secara progresif dan yang kedua adalah evolusi secara regresif. Loh, lalu apa bedanya? Bedanya adalah evolusi secara progresif ini merupakan evolusi yang dimana populasi makhluk hidup itu mengalami perkembangan menuju pada kesempurnaan. Yang kedua adalah evolusi secara regresif. Ini merupakan perkembangan suatu populasi makhluk hidup menuju kepunahannya. Teori evolusi ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat An-Nur ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlayn wa minhum man yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-ayah sadaqallahul azim. Dalam ayat ini dijelaskan mengenai penciptaan makhluk hidup dari air sehingga membuktikan bahwa teori-teori sains akan selalu terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan proses penciptaan manusia pun berawal dari pencampuran air yakni air mani antara perempuan dan laki-laki. Namun proses tersebut sangat panjang karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna di alam semesta. Tadi disebutkan gitu ya, bahwa evolusi itu adalah proses perubahan yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memakan waktu yang lama. Kita tahu bahwa dalam teori evolusi ada beberapa tokoh yang sangat terkenal, antara lain yaitu Darwin dan juga Lamarck. Sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua teori ini dan teori dari siapa yang diterima oleh dunia ilmu pengetahuan? Jadi, perihal pendapat atau perbedaan pendapat ini dalam teori evolusi, Darwin itu mengatakan bahwa suatu organisme sangat beraneka ragam dan alam melakukan seleksi sesuai dengan keadaan pada saat itu. Sedangkan Lamarck mengatakan bahwa perubahan sifat yang diwariskan oleh makhluk hidup akan diwariskan kepada keturunannya. Dari kedua teori ini, yang diterima oleh dunia ilmu pengetahuan adalah teori Darwin. Hal ini disebabkan Darwin dalam mengembangkan pendapatnya disertai dengan bukti dan alasan yang dapat diterima oleh dunia ilmiah. Nih guys, berdasarkan pernyataan itu, ternyata antara mutasi dan seleksi alam itu merupakan dua kekuatan utama terjadinya evolusi. Mengapa bisa begitu ya guys? Oh gini guys,
Jadi mutasi dan seleksi alam itu dikatakan sebagai kekuatan utama terjadinya evolusi. Karena mutasi akan memunculkan keragaman baru dan seleksi menentukan apakah muatan-muatan tersebut akan berkembang biak atau punah. Muatan-muatan yang mempunyai daya adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungannya ketimbang bentuk aslinya itu akan dapat berkembang biak. Tetapi muatan yang lebih lemah ketimbang bentuk aslinya akan kalah saing dan punah. Gitu tuh guys. Nah, tadi kan para ahli lebih cenderung ke konsep yang diambil Darwin. Karena kalau konsep ini dapat diaplikasikan pada seluruh bidang-bidang. Misalnya gini nih, variasi itu adalah sebuah keharusan. Jadi semua makhluk hidup di dunia ini bervariasi, beraneka ragam. Mungkin dari faktor kelaminnya, ada laki-laki atau jantan, ada juga perempuan atau betina. Mungkin dari segi warna kulitnya, bentuk tubuhnya, bentuk rambut, sampai pada bentuk leher jerapah yang diperdebatkan oleh Darwin dan Lamarck. Kemudian ada pertanyaan gini nih guys, lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa di alam ini terjadi evolusi? Nah, para ahli sepakat bahwa di alam ini banyak petunjuk yang bisa membuktikan adanya mekanisme evolusi. Apa aja gitu kan? Nah, ternyata ada bukti dalam bentuk ditemukannya fosil, biokimia perbandingan, embriologi perbandingan, dan struktur kromosom. Dari beberapa bukti tersebut, ditemukannya fosil sangatlah populer. Kemudian, apa itu fosil? Nah, fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup zaman dulu yang sudah menjadi batu. Kalau menjadi batu ada di mana? Ya tentunya ada di lapisan batuan bumi. Lalu, apakah semua makhluk hidup itu kalau mati bisa menjadi fosil? Jawabannya tidak ya guys. Untuk menjadi fosil itu prosesnya rumit. Karena sebagian besar justru makhluk hidup yang mati itu akan terurai, tidak menjadi fosil. Fosil disebut sebagai petunjuk adanya evolusi karena fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan bumi dari lapisan yang tua sampai yang muda menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur. Dengan membandingkan fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi, ini dapat diketahui adanya proses evolusi. Nah, para ahli kemudian mendapatkan setelah berburu ke seluruh penjuru dunia. Kemudian mereka mendapatkan ada satu fosil dari kelompok hewan vertebrata yang cukup lengkap serinya, yaitu fosilnya kuda. Darwin menggunakan penemuan fosil ini untuk mendukung teorinya. Kemudian ada salah seorang ahli geologi yaitu Alfred Wallace yang menyebutkan bahwa lapisan batuan bumi ini terbagi menjadi 5 lapisan. Di mana lapisan yang paling bawah itu merupakan lapisan yang paling tua dan lapisan yang paling atas itu adalah lapisan yang paling muda. Fosil kuda secara lengkap memberikan gambaran evolusi sebab adanya perubahan jumlah jari, perubahan gigi geraham yang bergerigi, leher menjadi lebih panjang dan lincah bergerak. Kemudian adanya petunjuk evolusi dari embriologi perbandingan yang dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Baik Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia sekalipun memiliki tahapan embrio yang sama. Dari zigot kemudian menjadi morula, blastula, dan gastrula. Hikmah dari petunjuk ini, para ahli menyimpulkan bahwa kalau ada persamaan pada perkembangan embrio ini, tentu ada artinya. Lalu apa arti sebenarnya? Hal ini membuktikan bahwa kesamaan itu menunjukkan adanya kekerabatan. Jadi, kalau kita kaitkan pada hewan vertebrata misalnya, kita bisa menyimpulkan bahwa Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia memiliki kekerabatan. Artinya, kemungkinan mereka itu berasal dari nenek moyang yang sama. Kemudian timbullah pertanyaan, lah kok jadi beda-beda bentukannya? Ada yang menjadi Pisces, amfibi, sampai mamalia. Nah, itulah yang dapat kita sebut dengan proses atau peristiwa evolusi. Perubahan pada populasi makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang lama. Sampai makhluk hidupnya itu sendiri tidak merasa gitu ya bahwa dia itu berubah. Balik lagi ke teori Darwin bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Seleksi alam ini bekerjanya pada apa? Tentunya namanya seleksi, pemilihan itu harus ada yang dipilih. Nah, yang dipilih ini harus dalam bentuk bervariasi atau beraneka ragam. Dalam artian, teori seleksi alam ini mengharuskan adanya variasi dalam suatu populasi. Siapa yang bertahan, dia yang berkembang. Evolusi itu akan berlangsung terus selama adanya kehidupan di muka bumi ini. Evolusi dapat terjadi dalam mekanisme yang berbeda-beda seperti halnya seleksi alam dan hanyutan genetik. Karena lingkungan di sekitar kita terus berubah, seleksi alam selalu terjadi, dan walaupun kita telah menyesuaikan dengan lingkungan kita, proses evolusi pada manusia terus berjalan. Cara kita bisa bertahan itu adalah dengan makan dan minum.
Oke guys, itulah podcast solo saya mengenai evolusi. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan kemanfaatan dalam ilmu yang kita dapat. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami mengenai mata kuliah evolusi ini. Oke, saya Fadila Syifa Andini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.